Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Yuk kita persiapkan diri untuk menyambut tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Dan salah satu jajanan ini, donat ini ya, bisa salah satu menjadi ide berjualan di bulan Ramadan. Bisa dijual sebagai frozen food ataupun kita jual langsung ya. Dan bagaimana trik membuat donat agar adonan kecil hasilnya besar dan donatnya tetap lembut dan empuk dan tidak kopong, seratnya sangat halus dan lembut banget. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip karena setiap rangkaian ini sangat berkaitan. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, untuk langkah pertama siapkan 2 kening telur dan juga ini susu cair, saya pakai merek Diamond. Kemudian masukkan kuning telur ke dalam gelas ukur, lalu tambahkan dengan susu cair hingga total 280 ml. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan campuran susu dan telur ke dalam wadah. Selanjutnya masukkan 60 gram gula pasir. Kemudian 8 gram ragi instan, ini kita tuang semua. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 500 gram tepung serbaguna, ini saya pakai segitiga biru. Kita tuang. Masukkan 40 gram susu bubuk full cream. Selanjutnya tambahkan 2 gram bread improver. Mohon maaf ya jika banyak suara anak-anak, jadi di depan rumah itu sedang banyak anak-anak main ya. Oke, selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, supaya menghasilkan donat yang bagus, jadi step by stepnya ini kita harus perhatikan. Campur semua bahan dengan baik agar menghasilkan donat yang bagus. Karena adonan yang bagus akan dihasilkan jika kita mencampur setiap bahannya dengan baik, sehingga nantinya akan menghasilkan donat yang bagus, yang kokoh, lembut, dan juga berwhite ring. Kemudian jika sudah setengah kalis, tambahkan 60 gram butter. Kalau tidak ada butter boleh diganti dengan margarin, tapi biasanya kalau menggunakan butter itu rasanya nanti lebih enak ya. Kemudian 7 gram garam. Nah, untuk pemakaian garam teman-teman disesuaikan dengan pemakaian butter atau mentega ini ya. Jika butternya itu unsalted, jadi boleh kita menambahkan garamnya itu 7 sampai 8 gram. Tapi jika kita menggunakan margarin itu kan ada rasa asin-asinnya, ataupun butter juga ada yang mengandung rasa asin ya. Nah, itu juga bisa gunakan garamnya itu sedikit ya, antara 4 sampai 5 gram ya. Idealnya sih 4 gram saja ya teman-teman. Tapi ini pun disesuaikan juga, kadang-kadang kan kadar asinnya garam itu berbeda ya. Ada yang kadarnya tuh asin banget, ada yang juga kadar asinnya tuh rendah ya. Nah, itu juga disesuaikan ya teman-teman. Oke, ini sudah kalis, kita akan pindahkan ke alas kerja. Nah, ini tekstur dan konsistensi adonannya ini seperti ini, tidak kelembekan dan juga tidak keras ya. Selanjutnya ini akan saya timbang rata semua adonan, saya timbang seberat 25 gram. Teman-teman bisa disesuaikan saja. Dan biasanya jika saya buat donat mini ya, untuk box yang mini yang ukuran 19,5 kali 13 itu biasanya 20 gram. Tapi kali ini saya akan timbang seberat 25 gram ini untuk donat frozen ya, donat gula. Selanjutnya rounding adonan. Untuk rounding teman-teman disesuaikan aja dengan yang biasa teman-teman lakukan ya. Bisa juga di rounding di meja kerja seperti ini, atau bisa juga di rounding menggunakan telapak tangan seperti ini. Intinya bebas ya, yang penting judulnya itu bulat padat ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lipat-lipat ke bagian dalam ya, sehingga membentuk bulatan yang mulus. Oke, untuk selanjutnya ini dirapihkan dengan cara diputar-putar seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat bagian bawahnya. Nah, pastikan ini tidak terbuka ya,
supaya tidak bocor dan tidak menyerap minyak ketika digoreng. Kemudian ini tutup ya, semua adonan yang sudah selesai kita bulatkan. Nah, selanjutnya jika sudah selesai semua, kita kembali ke box yang pertama ya. Untuk selanjutnya kita akan degazing atau kita akan pipihkan adonan. Dan ini tidak saya resting, jadi restingnya itu selama pembulatan adonan berjalan ya. Nah, setelah selesai semua, ini saya langsung ya ke proses selanjutnya, yaitu degazing atau pemipihan adonan atau membuang udara yang ada pada dalam adonan. Oke, ini kita tekan dengan perlahan saja atau pelan-pelan. Nah, selanjutnya lubangi adonan. Jika mau donat bomboloni, jadi tidak perlu kita lubangi ya, tinggal langsung aja di proofing. Nah, untuk memperbesar lubangnya, ini kita putar-putar seperti ini ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan buat donat. Bagaimana agar donat adonan kecil menghasilkan donat yang besar. Nah, oke, tahap pertama ini pipihkan adonan dengan perlahan saja. Nah, selanjutnya, nah teman-teman, jika ada gelembung udara di bagian pinggir, kita pecahkan, kita tekan ya. Nah, selanjutnya ini kita tekan seluruh bagian pinggir adonan ya. Nah, seperti ini. Dengan ditekan seperti ini, nanti gelembung-gelembung udaranya itu akan terasa ya, jadi lebih mudah untuk kita pecahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya tarik-tarik adonan seperti ini, tapi ingat ya teman-teman, harus pelan-pelan ya, jangan kuat-kuat, supaya adonannya ini tetap bervolume sehingga nanti akan menghasilkan donat yang berwhite ring. Nah, ini triknya ya teman-teman, supaya adonan kecil menghasilkan donat yang besar. Jadi caranya seperti tadi, tekan ke seluruh bagian pinggir adonan, kemudian ditarik-tarik ya. Nah, selanjutnya ini lebarkan lubangnya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan alat pembolong, karena jika menggunakan alat pembolong nanti adonan yang terbuang itu atau tersisa itu banyak ya, sehingga mengurangi timbangan pada adonannya. Nah, oke, ini setelah selesai semua, ini kita akan proofing. Untuk waktu proofingnya ini disesuaikan, tidak ada patokan waktu ya teman-teman, karena suhu udara di tempat kita pun itu akan mempengaruhi ya cepat lambatnya waktu proofing. Oke, ini saya proofing selama kurang lebih ini saya 1 jam karena di tempat saya sedang mendung. Nah, oke, ini sudah mengembang dan ini terlihat ya donatnya besar-besar ya. Oke, selanjutnya ini sebelumnya kita sudah panaskan minyak ya teman-teman. Jangan tunggu donat mengembang 100% baru kita panaskan minyak. Itu nanti akan overproofing ya teman-teman. Jadi ketika kita melihat donat atau kita kontrol donat ya sudah mengembang 2 kali lipat, langsung aja panaskan minyak. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan panaskan minyak menggunakan api besar, karena nanti minyaknya tuh akan kepanasan ya. Nanti donatnya keburu gosong dan tidak mengembang sempurna ya pada saat digoreng. Karena donat ini ya akan mengembang lagi ketika digoreng. Dan jika panasnya stabil, nanti white ringnya pun akan terbentuk dengan bagus. Nah, oke, setelah selesai digoreng semua, kemudian dinginkan dan ini sudah ditata di box donat. Saya akan simpan di freezer ya, karena ini untuk donat frozen. Jadi sebelum dikemas dibekukan dulu ya. Oke, nih kita lihat ya, donatnya emang besar banget ya ini hasilnya. Ini 25 gram, tapi ini muat untuk ukuran box yang 27 kali 18 ya. Karena ini ukurannya atau diameternya ini besar ya. Ini berdiameter 8 cm dan ada juga yang 8,2 ya teman-teman, dan ada juga yang 7,5. Jadi karena saya tidak pakai cetakan ya, jadi bervariasi ya untuk ukurannya. Tapi ini jujur ya donatnya besar banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat bagian dalamnya. Tuh sudah kelihatan ya, seratnya itu halus banget dan donatnya itu tidak kopong, jadi seratnya padat dan halus. Ini jika kita menggunakan tepung serbaguna atau protein sedang, ini seratnya itu
pendek-pendek ya, jadi tidak panjang seperti menggunakan tepung protein tinggi, sehingga ini disobeknya itu lebih mudah ya jika baru matang begini ya. Biasanya kalau yang menggunakan protein tinggi itu akan lebih ngaret gitu ya. Nah, dengan menggunakan trik yang tadi, selain menghasilkan donat yang berdiameter besar, juga menghasilkan donat yang mulus, tidak banyak gelembung-gelembung udara ya. Oke, ini selanjutnya setelah saya bekukan ya, kemudian dikemas di plastik ya seperti ini. Jadi kita ngemas ke dalam plastik itu sudah dalam keadaan beku ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga juga dapat menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Silahkan juga share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.